Hadir, ini adalah pesannya untuk dirimu. Yaps. Tentang apa? Kamu sedang disiapkan oleh semesta untuk sesuatu yang besar. Artinya, kamu sedang dimatangkan oleh semesta secara mental maupun fisik. Yaps. Cuman, ini adalah general reading energi banyak orang. Jadi, pintar-pintarlah kamu untuk memilih dan memilah pesan yang masuk. Oke? Intinya, kamu ambil sisi positifnya dan kamu buang sisi negatifnya. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, semua ini nggak ada yang kebetulan. Ada pesan-pesan mendalam dan tersirat. Ada ujian-ujian yang luar biasa. Ada sesuatu hal yang mengupgrade kamu untuk menjadi sesuatu hal yang lebih besar, lebih benar-benar powerful lah intinya. Ini adalah pesannya tentang kamu sedang dipersiapkan oleh semesta untuk sesuatu hal yang besar. Oke, let's go. Kamu akan doa dulu untuk cek energimu, spirit get energi. Kamu yang kurang kasih sayang dalam hal keluarga, terutama kamu benar-benar punya rumah tapi nggak bisa pulang gitu ya, nggak bisa jadi tempat untuk berkeluh kesah. Tenang aja, sebentar lagi keikhlasanmu, kesabaranmu, ketulusanmu akan tergantikan dengan keberlimpahan yang tak terbatas, terutama dalam hal finansial. Kamu akan menjadi sosok paling dihormati, disegani dalam keluargamu. Kamu akan menjadi sosok terkaya atau paling kaya dalam keluargamu atau anggota keluargamu yang tadinya kamu sering diremehkan, dikucilkan, atau bahkan nggak dianggap gitu. Nah, ini pesannya, semesta sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu hal yang besar. Kenapa ujianmu dari kecil dibombardir? Bener-bener kayak lu dibuat lelah secara mental hingga detik ini dan saat ini, dan kadang kamu dibuat kebingungan dengan sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupanmu. Yaps. Semua ini nggak ada yang kebetulan sayang, karena ini nanti akan berguna ke depannya untuk dirimu. Kenapa? Karena secara nggak langsung kamu diminta untuk mensetelkan dirimu agar cahayamu ini bisa membantu atau memancarkan ke lingkungan atau orang-orang yang kamu kenal gitu, atau lingkungan yang kamu kenal. Bukan, maksudnya gini, dimana tempat kamu berpijak, di situ kamu bisa mengeluarkan sinarmu gitu. Dalam hal finansial saat ini, jika kamu mengalami titik nol kesusahan dalam finansial, tenang aja. Bulan Mei 2025 semuanya sudah berakhir. Semuanya akan dipermudah secara runtun. Yang tadinya lo kerja capek banget kayak gila-gilaan, kerja keras seperti kuda, asik, nyanyi nggak lo? Nggak, bukan. Ini kayak biar nggak tegang aja ya saya gitu. Jadi secara nggak langsung lo nggak usah kerja secapek itu, uang tuh kayaknya masuknya gampang aja. Karena di sini kamu sudah mengalami tower moment, artinya kamu sudah mengalami hantaman dari semesta yang begitu luar biasa. Relationship, keuangan, hingga hilang jati diri, hingga masuk lagi ke jati diri gitu. Nah, bersyukurlah, berterima kasihlah terhadap ujian-ujian yang kamu terima. Karena dengan begini kamu bisa menjadi pribadimu yang sekarang lebih matang, lebih bijaksana, lebih utuh. Yang tadinya lo suka ngereak, perfeksionis dalam hal apapun, kayak harus nih gue harus dapat gue. Tapi sekarang lo kayak udah mulai, ya udahlah, mungkin memang bukan milik gue gitu. Lo udah mulai bisa menyinkronkan dan lo udah mulai paham atau peka terhadap tanda-tanda yang diberikan oleh semesta. Lo udah mulai mawas diri, berpasrah gitu, melepaskan kemelekatan lah lebih tepatnya gitu. Dan kamu lebih mulai menggali potensi dirimu. Kamu mulai belajar menjadi diri yang lebih baik lagi gitu. Dan kamu mulai kayaknya harus banyak yang aku pelajarin, kayaknya aku harus menjadi sesuatu hal yang baru, kayaknya aku harus menjadi versi terbaikku gitu. Dan kamu mulai kayak menerima secara utuh gitu, karena di sini kamu ditakdirkan sebagai seorang pemimpin. Saat ini, detik ini, setelah kamu melihat video mama, kamu tahu betul bahwa lu nggak bisa kerja sama orang sayang. Saat ini, jika lu masih kerja sama orang, artinya itu nggak sesuai dengan dirimu. Kebanyakan, walaupun nggak semua. Karena lu nggak bisa kerja dalam tekanan, energi lu habis, terkuras gitu. Kamu tahu betul ini sebenarnya, tapi kamu nggak bisa keluar dari zona nyamanmu. Kamu kayak, aduh gimana ya nanti ke depannya, takut kekurangan gitu. Kalau pikiran lo kurang ya kurang, tapi kalau lo bisa keluar dari zona ini dan lo cukup ya cukup gitu. Karena di sini kerjaan yang cocok untuk dirimu adalah seorang pemimpin, entah lo menjadi influencer, pengusaha,
mentor ataupun vlogger tentang sejarah gitu juga bisa ya, atau makanan atau tempat-tempat pariwisata yang bersejarah gitu, atau tentang suatu hal apapun intinya, karena di sini kamu diikuti oleh leluhur sehingga jati diri dari leluhur itu melekat di kamu, nempel gitu loh. Jadi lo nggak bisa kalau tidak mengikuti itu, lo akan merasa sunyi, kosong, hampa, nggak tahu. Lo sebenarnya nggak kurang apa-apa sih, lo nggak banyak yang lo pikirin, tapi nggak tahu, kosong aja, dan lo kayak rungsing aja sendiri gitu. Nah, di sini kamu diujinya ini memang secara mental, secara fisik, semuanya dibombardir. Lu sering banget diasingkan di keluargamu atau di circle pertemananmu atau di apa, pokoknya lu dihianati, ditikung, diomongin di belakang, lu pokoknya merasakan sesuatu hal yang gak enak, gak nyaman. Dalam hal relasi pun gitu, lu dibuat selalu gak beruntung gitu, sehingga kamu dipertemukan dengan titik yang dimana lo kayak pasrah, ya udah ikhlas aja gitu. Hadir, ini adalah pesannya untuk dirimu. Yaps. Tentang apa? Kamu sedang disiapkan oleh semesta untuk sesuatu hal yang besar. Artinya, kamu sedang dimatangkan oleh semesta secara mental maupun fisik. Yaps. Cuman, ini adalah general reading, energi banyak orang. Jadi, pintar-pintarlah kamu untuk memilih dan memilah pesan yang masuk. Oke? Intinya, kamu ambil sisi positifnya dan kamu buang sisi negatifnya. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, semua ini nggak ada yang kebetulan. Ada pesan-pesan mendalam dan tersirat. Ada ujian-ujian yang luar biasa. Ada sesuatu hal yang mengupgrade kamu untuk menjadi sesuatu hal yang lebih besar, lebih benar-benar powerful lah intinya. Ini adalah pesannya tentang kamu sedang dipersiapkan oleh semesta untuk sesuatu hal yang besar. Oke, let's go. Kamu akan doa dulu, dok. Cek energimu, spirit get energi. Kamu yang kurang kasih sayang dalam hal keluarga, terutama kamu benar-benar punya rumah tapi nggak bisa pulang gitu ya, nggak bisa jadi tempat untuk berkeluh kesah. Tenang aja, sebentar lagi keikhlasanmu, kesabaranmu, ketulusanmu akan tergantikan dengan keberlimpahan yang tak terbatas, terutama dalam hal finansial. Kamu akan menjadi sosok paling dihormati, disegani dalam keluargamu. Kamu akan menjadi sosok terkaya atau paling kaya dalam keluargamu atau anggota keluargamu yang tadinya kamu sering diremehkan, dikucilkan, atau bahkan nggak dianggap gitu. Nah, ini pesannya, semesta sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu hal yang besar. Kenapa ujianmu dari kecil dibombardir? Bener-bener kayak lu dibuat lelah secara mental hingga detik ini dan saat ini, dan kadang kamu dibuat kebingungan dengan sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupanmu. Yaps. Semua ini nggak ada yang kebetulan sayang, karena ini nanti akan berguna ke depannya untuk dirimu. Kenapa? Karena secara nggak langsung kamu diminta untuk mensetelkan dirimu agar cahayamu ini bisa membantu atau memancarkan ke lingkungan atau orang-orang yang kamu kenal gitu, atau lingkungan yang kamu kenal. Bukan, maksudnya gini, dimana tempat kamu berpijak, di situ kamu bisa mengeluarkan sinarmu gitu. Dalam hal finansial saat ini, jika kamu mengalami titik nol kesusahan dalam finansial, tenang aja. Bulan Mei 2025 semuanya sudah berakhir. Semuanya akan dipermudah secara runtun. Yang tadinya lo kerja capek banget kayak gila-gilaan, kerja keras seperti kuda, asik, nyanyi nggak lo? Nggak, bukan. Ini kayak biar nggak tegang aja ya saya gitu. Jadi secara nggak langsung lo nggak usah kerja secapek itu, uang tuh kayaknya masuknya gampang aja. Karena di sini kamu sudah mengalami tower moment, artinya kamu sudah mengalami hantaman dari semesta yang begitu luar biasa. Relationship, keuangan, hingga hilang jati diri, hingga masuk lagi ke jati diri gitu. Nah, bersyukurlah, berterima kasihlah terhadap ujian-ujian yang kamu terima. Karena dengan begini kamu bisa menjadi pribadimu yang sekarang lebih matang, lebih bijaksana, lebih utuh. Yang tadinya lo suka ngereak, perfeksionis dalam hal apapun, kayak harus nih gue harus dapat gue. Tapi sekarang lo kayak udah mulai, ya udahlah, mungkin memang bukan milik gue gitu. Lo udah mulai bisa menyinkronkan dan lo udah mulai paham atau peka terhadap tanda-tanda yang diberikan oleh semesta. Lo udah mulai mawas diri, berpasrah gitu, melepaskan kemelekatan lah lebih tepat.